Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyomantika Lestari, NPM 1912-110278, kelas seminar manajemen keuangan 7MA P2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh CEO Narsisme terhadap kinerja keuangan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel mediasi. Baik, langsung saja bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. Kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan di mana kondisi ini menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dan sebagai alat untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Mutiarni et al. 2022. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis keuangan perusahaan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Christina 2021. Menurut Manurung 2012 menyatakan bahwa perilakuan keuangan atau behavior finance merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan pengelolaan dalam keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Dan faktor tersebut juga memiliki peran yang besar dalam menentukan pengambilan keputusan. CEO dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya yaitu perilaku narsisme. Perilaku narsisme merupakan mencintai diri sendiri yang cenderung mengarah kepada mementingkan diri sendiri. Freud dalam Mutiarni et al. 2022. Narsisme dianggap sebagai perilaku dan kepribadian negatif yang tidak mempedulikan adanya orang lain. Akan tetapi, seorang CEO dengan kepribadian yang narsis terlihat sebagai pemimpin yang karismatik dengan visi perusahaan untuk mencapai misi yang tinggi. CEO narsisme yang kuat secara umum dapat diketahui mengkompensasi harga diri dengan menunjukkan bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Dengan kata lain, menekankan pada keyakinan diri dan mengabaikan pendapat serta perasaan orang lain untuk menghindari dikritik oleh orang lain. Kim 2018. Di Indonesia, salah satu perusahaan BUMN yaitu Garuda Indonesia melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2018. Kasus berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 yang membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara 11,33 miliar, asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Terjadi kesalahan dalam pencatatan piutang yang belum diterima tetapi sudah dicatat sebagai pendapatan oleh PT Mahkota Aeroteknologi terkait pemasangan Wi-Fi on board. Adanya kecurangan laporan keuangan tersebut dikarenakan Direktur Utama atau CEO PT Garuda Indonesia mengontrol seluruh karyawannya untuk bertindak sesuai keinginan pribadinya. Keputusan strategis penting yang baru-baru ini dikaitkan dengan CEO narsisme adalah keterlibatan perusahaan dalam Corporate Social Responsibility, menekankan bahwa inisiatif CSR mungkin dihasilkan dari kebutuhan pribadi pemimpin untuk perhatian dan penguatan citra dalam hal kinerja keuangan. Baik, penelitian yang telah dilakukan oleh Al-Samari et al. 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif secara keseluruhan antara narsisme CEO dan CSR. Hasil serupa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO narsistik memiliki efek positif dengan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Kim 2018, hasil menunjukkan bahwa CEO yang narsis berhubungan dengan arah positif terhadap kinerja BUMN. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh AHN et al. 2020. Hasil menunjukkan bahwa narsisme CEO telah difokuskan pada implikasi negatifnya pada hasil organisasi. Namun, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada pengaruhnya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Penelitian dilakukan juga oleh Yok and Lee 2020. Hasil menunjukkan bahwa
tidak memberikan bukti bahwa CSR memediasi hubungan antara narsisme CEO dan hasil organisasi yang diinginkan. Perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia merupakan objek dari penelitian ini. Perusahaan BUMN yang dipilih untuk menjadi objek penelitian disebabkan oleh fenomena manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. Perusahaan BUMN memiliki gejolak pro dan kontra ketika pengungkapan atau pemilihan CEO. Contohnya, isu mengenai pengangkatan Susi Pujiastuti sebagai pemimpin di salah satu perusahaan BUMN karena dinilai memiliki kinerja yang baik dan tingkat percaya diri yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kim 2018 dan Chen et al. 2019, di mana dalam penelitian mereka tidak menggunakan variabel mediasi dalam pengujian pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada variabel baru, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai variabel mediasi. Tahun penelitian yang digunakan yaitu periode tahun 2018-2021. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah 1. Apakah CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat yaitu, apakah CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 1.3 Ruang lingkup penelitian. 1. Ruang lingkup subjek. Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan, corporate social responsibility, dan CEO narsisme. Ruang lingkup objek yaitu BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Ruang lingkup tempat yaitu Bursa Efek Indonesia. Ruang lingkup waktu yaitu pada bulan Oktober sampai dengan selesai. Periode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah periode 2018-2021. 1.4 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh CEO narsisme terhadap Corporate Social Responsibility perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 1.5 yaitu manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, terutama dalam hal pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk peneliti sejenis di masa yang akan datang. Untuk manfaat praktis yaitu ada bagi peneliti ini bermanfaat untuk menjadi sarana dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya pengetahuan tentang pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility, sehingga para investor lebih mudah untuk menentukan perusahaan mana yang memiliki kinerja yang baik untuk menginvestasikan modalnya. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti ini dapat memberikan sumber referensi sebagai
upaya untuk mendukung penelitian selanjutnya agar lebih kritis dalam menganalisis hubungan antara CEO narsisme terhadap kinerja keuangan melalui corporate social responsibility. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 yaitu behavior finance. Behavior finance adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan aplikasi keuangan. Sefrin 2000 mendefinisikan behavior finance adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Nofsinger 2001 mendefinisikan perilaku keuangan, yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan, a finance setting. Khususnya mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan, dan pasar keuangan. Menurut Ricciardi dan Simon 2000, perilaku keuangan terdiri dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya psikologi, sosiologi, keuangan dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu psikologi. Disiplin ilmu yang menerangkan perilaku dipengaruhi oleh fisik, psikis, dan lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu sosiologi. Disiplin ilmu yang menerangkan perilaku yang berkaitan dengan hubungan sosial. Yang ketiga yaitu keuangan. Disiplin ilmu yang menerangkan perilaku terkait dengan keputusan keuangan seperti alokasi, perolehan, dan pengelolaan. 2.2 Theory of Upper Echelons. Theory of Upper Echelon merupakan teori yang dikembangkan oleh Hambrick et al. 1984 yang membahas dampak karakteristik individu tertentu pada perilaku strategis manajer. Theory of Upper Echelon menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman manajemen adalah kemampuan kognitif dari manajer puncak. Semakin baik tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki manajemen puncak, maka mereka lebih percaya diri. Narsisme dalam memutuskan keputusan strategis perusahaan. Sudana dan Dwi Putri 2018. 2.3 Theory of Legitimation. Theory of Legitimation adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk tidak melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Rawi dan Muchlis 2010, dalam Jumliana 2021, Theory of Legitimation menjelaskan bahwa entitas bisnis secara kontinu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan lingkungan, guna mendapatkan pengakuan dari para stakeholder bahwa mereka menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat di mana mereka beroperasi. 2.4 yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hasil nyata yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam suatu periode yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan tersebut, serta dapat dipergunakan untuk menunjukkan tercapainya keberhasilan perusahaan. Menurut Rashid 2015, ada beberapa rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, leverage, aktivitas, maupun rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah rasio profitabilitas yang diukur dari efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba berupa return on asset atau ROA dan Tobinski. 2.5 CEO narsisme. CEO adalah eksekutif yang berada di puncak perusahaan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup serta keberhasilan perusahaan. Wadeca 2012. Sedangkan menurut penelitian klinis menyatakan narsisme adalah gangguan mental yang stabil yang melibatkan kelebihan atas cinta pada dirinya sendiri. Namun individu narsistik memperlihatkan kepentingan diri yang luas sehingga menyebabkan mereka terus-menerus menginginkan perhatian yang menegaskan kembali kekaguman oleh orang lain. Buchholz et al. 2020 dalam Melia 2022. Menurut Doho dan Santoso 2020 dalam penelitian Rushdie 2021, seorang CEO yang memiliki kepercayaan tinggi akan berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia dapat menjalankan perusahaan dengan baik dan mampu mengelola
laba melalui kekuatan dan fleksibilitas sehingga membuat keputusan tertinggi. Herawati 2014. Sehingga setiap keputusan yang diambil akan meningkatkan nilai perusahaan walaupun beresiko. Menurut Sragun et al. 2019, CEO narsisme telah diukur dalam berbagai cara di berbagai disiplin ilmu. Terdapat 5 jenis pengukuran, yaitu yang pertama, indeks narsisme CEO, yang kedua, psychometric self-report, yang ketiga, psychometric third party, yang keempat, pronoun use, dan ukuran tanda tangan. Pusat evaluasi atau evolusi langkah-langkah ini adalah inovasi metode baru yang telah mengganggu Web and Witch 2016 untuk mengurangi ketergantungan pada CEO yang menyelesaikan skala psikologis. Menurut Chen et al. 2021 menggunakan 4 indikator narsisme sebagai berikut, yaitu yang pertama, menonjolkan foto CEO dalam laporan tahunan, yang kedua, menonjolkan CEO dalam siaran pers perusahaan, yang ketiga yaitu kompensasi tunai relatif CEO, yang keempat, CEO kompensasi non-tunai relatif. Secara khusus, mengacu pada perilaku Contessa et al. 2021, peneliti menilai setiap foto CEO dalam skala dari 1 hingga 5 sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1, apabila tidak ada foto CEO maka akan diberi nilai 1. Yang kedua yaitu apabila terdapat foto CEO bersama 1 atau lebih rekan eksekutif maka akan diberi nilai 2. Yang ketiga yaitu apabila foto CEO yang ditampilkan sendiri dengan ukuran kurang dari setengah halaman maka akan diberi nilai 3. Apabila foto CEO sendiri ditampilkan dengan ukuran setidaknya setengah halaman, maka akan diberi nilai 4. Yang kelima yaitu apabila foto CEO sendiri yang ditampilkan dengan ukuran 1 halaman penuh, maka akan diberi nilai 5. 2.6 yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR pertama kali diperkenalkan oleh John L. Kington pada tahun 1997. Menurut Tanujaja 2006, Corporate Social Responsibility sebagai komitmen industri dalam mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjaga dampak tersebut untuk memberikan manfaat kepada masyarakat lingkungan. Menurut Jumliana 2021, pengungkapan CSR sangat tergantung dengan karakter pemimpin perusahaan CEO. Karakter yang sering disoroti dengan pengungkapan CSR yaitu karakter narsisme. CEO yang narsis cenderung melaksanakan aktivitas sosial berupa CSR dengan baik, karena dengan melakukan hal tersebut mereka dapat diakui keberadaannya dan menaikkan citra diri mereka. CSR diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR berdasarkan Global Reporting Initiative atau GRI dengan menggunakan 3 macam pengungkapan, yaitu kategori ekonomi, global, dan lingkungan. Item yang diungkapkan dalam indeks GRI sebanyak 91 items. 2.7 yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu AHN et al. 2020 dengan judul Narcissistic CEOs and Corporate Social Responsibility, Does the Role of an Outside Board of Director Matter? Dengan hasil yaitu menunjukkan bahwa narsisme CEO berpengaruh negatif pada hasil organisasi, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada pengaruhnya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Untuk yang kedua yaitu Kim 2018 dengan judul Is Narcissism Sustainable in CEO Leadership of State-Owned Enterprises? Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO yang narsis berhubungan dengan arah positif terhadap kinerja BUMN. Untuk yang ketiga yaitu Al-Samari et al. 2019 dengan judul CEO Narcissism and Corporate Social Responsibility, Does CEO Narcissism Affect CSR Focus? Dengan hasil yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif secara keseluruhan antara narsisme CEO dan CSR. Untuk yang keempat yaitu Chen et al. 2019 dengan judul How CEO Narcissism Affects Corporate Social Responsibility Choice. Untuk hasil yaitu menunjukkan bahwa narsisme CEO berefek dengan arah positif terhadap CSR.
eksternal dan berhubungan negatif dengan CSR internal secara khusus. Untuk yang kelima yaitu Kalbuana et al. 2022 dengan judul Pengaruh Narsisme CEO dan Arus Kas Bebas terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk hasil yaitu menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak dipengaruhi oleh perilaku narsisme CEO. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh arus kas bebas yang tersedia untuk diinvestasikan secara simultan antara narsisme CEO dan arus kas bebas berhasil mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk yang keenam yaitu Mutiarni et al. 2021 dengan judul Pengaruh Perilaku CEO, Narsisme, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan hasil yaitu menunjukkan bahwa CEO narsisme tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 2.8 yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut. CEO narsisme X1, Corporate Social Responsibility atau CSR M, kinerja keuangan Y. Kerangka pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan, serta menentukan persepsi keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, yaitu adanya pengaruh CEO narsisme terhadap kinerja keuangan dengan corporate social responsibility sebagai variabel mediasi. Untuk 2.9 yaitu pengembangan hipotesis. Hipotesis 1 yaitu diduga CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 2 diduga CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility. Hipotesis 3 diduga corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk hipotesis 4 diduga CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui corporate social responsibility. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Menurut Sugiono 2018, jenis penelitian merupakan proses analisis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian yang mendeskripsikan keadaan perusahaan yang dianalisis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam hal ini, penelitian menggunakan metode asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih, sehingga ada variabel independen, variabel dependen, serta variabel mediasi. Sugiono 2018. 3.2 yaitu sumber data. Menurut Oktavianti 2019, sumber data adalah subjek dari mana asal penelitian itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI di www.idx.co.id, serta jurnal, makalah, penelitian, buku, dan situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian. 3.3 yaitu teknik pengambilan data. 3.3.1 penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dapat berupa buku, jurnal, atau makalah. Adapun kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar yang dapat dipergunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa suatu masalah yang diteliti sebagai pedoman untuk melakukan studi dalam penelitian. 3.3.2 yaitu observasi pasif. Cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek suatu periode tertentu dan melakukan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang akan diamati. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi pasif, yaitu pengadaan penelitian di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id dan website lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
3.3.3 yaitu dokumentasi. Data dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan. Data dokumentasi dengan pengumpulan sumber-sumber data dokumentasi seperti laporan tahunan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 yang menjadi sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id, yaitu berupa laporan tahunan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. 3.4 yaitu populasi dan sampel. 3.4.1 yaitu populasi. Menurut Sugiono 2018, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. 3.4.2 yaitu sampel. Menurut Sugiono 2018 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2018-2021. Penentuan sampel perusahaan dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga dalam penelitian ini pemilihan anggota sampel penelitian didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut. Dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan, maka dihasilkan yaitu 17 emiten yang akan dianalisa. Selanjutnya yaitu 3.5 variabel penelitian. 3.5.1 yaitu variabel independen. Menurut Sugiono 2018, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu CEO narsisme. Ukuran untuk perilaku CEO narsisme menurut Chatterjee dan Hambrick 2007 dan Olsen DKK 2013 dalam Meiliani et al. 2022 yaitu pada tabel 3.3 yaitu prominence of photograph, yaitu apabila foto CEO sendiri yang ditampilkan dengan ukuran 1 halaman penuh, maka diberi skor 5 dalam kategori narsism sangat tinggi. Apabila foto CEO sendiri yang ditampilkan dengan ukuran lebih dari setengah halaman, maka diberi skor 4, yaitu dengan kategori narsism tinggi. Apabila foto CEO yang ditampilkan sendiri dengan ukuran kurang dari setengah halaman, maka akan diberi skor 3 dengan kategori narsism sedang. Apabila terdapat foto CEO bersama satu atau lebih rekan eksekutif, maka akan diberi skor 2 dengan kategori narsism rendah. Apabila tidak ada foto CEO, maka akan diberi skor 1 dengan kategori narsism sangat rendah. 3.5.2 variabel dependen, yaitu menurut Sugiono 2018, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA dan Tobinski. Return on asset atau ROA dan Tobinski dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk ROA atau return on asset yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Untuk rumus Tobinski yaitu MVS dikurangi MVD dibagi RVA. Berikutnya yaitu 3.5.3 yaitu variabel mediasi. Menurut Sugiono 2018, variabel mediasi adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Pada penelitian ini menjadi variabel mediasi adalah corporate social responsibility dengan rumus yaitu CSRD sama dengan
sigma XIJ dibagi N, dengan keterangan SRD adalah Corporate Social Responsibility, sigma XIJ yaitu jumlah item yang seharusnya diungkapkan perusahaan, dan N adalah jumlah item yang diungkapkan perusahaan. 3.7 yaitu metode analisis data. Menurut Sugiono 2018, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematif data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Pendekatan yang dilakukan pada saat menganalisa penelitian ini adalah menggunakan eViewers atau eView. Menurut Winarno 2015 bahwa keunggulan eView terletak pada kemampuannya untuk mengolah data berdasarkan dimensi waktu yang bersifat time series, meskipun tetap dapat mengolah data cross-section maupun panel data. Selain itu, eView tidak memerlukan langkah panjang seperti program sejenis untuk mengolah data. 3.12 Hipotesis statistik. 3.12 yaitu hipotesis statistik. Hipotesis merupakan sebuah kemungkinan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Menurut Muri Yusuf 2019, mengartikan bahwa hipotesis sebagai kesimpulan sementara serta merupakan konstruksi penelitian mengenai masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis pertama yaitu H01, CEO narsisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. HA1, CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua yaitu H02, CEO narsisme tidak berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility. HA2, CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility atau CSR. Untuk hipotesis ketiga, H03, Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. HA3, Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk hipotesis keempat, H04, CEO narsisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility. H4 yaitu CEO narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan mengenai proposal penelitian. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.